Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh dari leadership kelas B S1 Manajemen. Namun sebelum itu kami diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu ada Arif Enu Naim dengan ujung NPM 027. Yang kedua ada Amelia Putri Anggara dengan ujung NPM 062. Dan yang ketiga ada Tata Persada dengan ujung NPM 007. Dan yang terakhir yaitu ada Roy Wijaya dengan ujung NPM 018. Nah, namun sebelum itu di sini kami memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa perbedaan penting antara kekuasaan dan kepemimpinan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis sumber-sumber kekuasaan pemimpin. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengetahui 5 dasar kekuasaan yang dirumuskan oleh French dan Raven. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu membuat kesimpulan dari pemikiran taksonomi kekuasaan oleh French dan Raven. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menafsirkan motif pemimpin. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya ada mengidentifikasi jenis-jenis taktik mempengaruhi. Selanjutnya ada menganalisis taktik-taktik mempengaruhi dan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan mengenai taktik mempengaruhi. Mengenai beberapa perbedaan penting antara kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama, kekuasaan merupakan kemampuan untuk menghasilkan efek pada orang lain atau potensi
Pemimpin yang efektif pada umumnya mengambil keuntungan dari semua sumber kekuasaan mereka. Kedua, pemimpin dalam organisasi dengan fungsi yang baik memiliki pengaruh yang kuat terhadap bawahannya. Mereka juga terbuka untuk dipengaruhi oleh bawahannya tersebut. Ketiga, pemimpin memiliki cara yang beragam untuk membagi kekuasaannya dengan pengikutnya. Keempat, pemimpin yang efektif biasanya bekerja untuk meningkatkan kekuasaan mendasar mereka yang beragam, baik kekuasaan kepakaran, rujukan, penghargaan, atau sah, atau cenderung menggunakan kekuasaan paksaan yang mereka miliki. Materi yang selanjutnya adalah tentang motif pemimpin. Untuk melihat hubungan antara kekuatan dan kepemimpinan, membutuhkan keterlibatan fokus pada kepribadian individu pemimpin. Orang memiliki motivasi yang beragam untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Seseorang dengan tingkat kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi mendapatkan kepuasan psikologis yang tinggi pula dari mempengaruhi orang lain. Mereka akan selalu mencari posisi yang membuat mereka dapat mempengaruhi orang lain. Seseorang juga memiliki motivasi untuk mengelola secara beragam, sama seperti kebutuhan akan kekuasaan. Motivasi untuk mengelola terbagi menjadi 6 komposit. Yang pertama adalah membina hubungan baik dengan tokoh yang memiliki otoritas. Yang kedua, ingin bersaing dalam pengenalan dan tahap lanjutan. Yang ketiga adalah menjadi aktif dan tegas. Yang keempat, ingin melatih pengaruh terhadap bawahan. Yang kelima adalah menjadi berbeda secara visual dengan pengikut. Yang terakhir adalah mau mengerjakan tugas administrasi dengan rutin. Jenis-jenis taktik mempengaruhi. Taktik mempengaruhi ini jenisnya terbagi menjadi 9. Yang pertama ada taktik persuasi rasional. Taktik ini menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajib. Contohnya adalah saran manajer pemasaran kepada presiden direktur agar mengubah strategi pemasaran dengan menunjukkan fakta-fakta keunggulan kompetitif di pasar. Yang selanjutnya ada daya tarik inspirasional. Taktik ini mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Misalnya dalam suatu pertempuran, anggota pasukan diminta untuk secara sukarela melakukan misi rahasia dan berbahaya. Dalam situasi ini, biasanya komandan pasukan tidak langsung memerintahkan anggotanya, tetapi menawarkan siapa yang mau jadi sukarelawan. Selanjutnya ada taktik konsultasi. Taktik ini dilakukan dengan mengajarkan target untuk ikut serta dalam kegiatan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Contohnya dalam rapat bulanan perusahaan. Perusahaan mengajak mitra untuk melakukan perundingan. Yang selanjutnya adalah taktik menjilat. Taktik menjilat dilakukan dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Contohnya ketika sales sedang menawarkan barangnya. Selanjutnya, daya tarik personal. Taktik ini dilakukan terutama oleh orang terdekat yang meminta kebutuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Contohnya ketika teman meminta bantuan dan mereka menggunakan kata-kata, "Kita sudah berkawan sejak lama." Selanjutnya ada taktik pertukaran. Taktik ini dilakukan dengan memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan agen. Contohnya adalah manajer memberikan kenaikan jabatan kepada stafnya yang telah menjalankan perintahnya. Nah, selanjutnya ada taktik koalisi. Taktik ini dilakukan dengan membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Contohnya dalam konflik antara buruh dengan majikan. Seringkali setiap pihak yang terlalu lemah sangat mempengaruhi keputusan pihak lain. Oleh karena itu, salah satu pihak meminta bantuan pada Departemen Tenaga Kerja atau seorang manajer mungkin harus mempergunakan jasa baik keluarga karyawan untuk membujuk karyawan agar mengubah perilakunya agar tidak mendapatkan hukuman perusahaan. Taktik yang ke-8 adalah taktik tekanan. Taktik ini dilakukan dengan menggunakan peringkat, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Contohnya dalam pendisiplinan karyawan secara progresif, preventif, atau represif. Manajer sering memberitahukan konsekuensi yang tidak menyenangkan jika karyawan melanggar peraturan pendisiplinan yang dilakukan oleh perusahaan. Taktik yang terakhir adalah taktik legitimasi.
Taktik ini bersandar pada posisi wewenang agen atau orang yang menyampaikan permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Contohnya ketika agen yang menduduki jabatan lebih tinggi dalam organisasi memberikan perintah dan meminta bawahannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya taktik mempengaruhi dan kekuasaan dalam kepemimpinan, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, taktik yang keras, yaitu taktik legitimasi atau tekanan. Yang kedua, taktik yang lebih lembut. Yang ketiga, taktik yang rasional. Baik, selanjutnya kesimpulan mengenai taktik mempengaruhi. Dalam kesimpulan di sini bahwa pelajaran implisit pemimpin adalah nilai-nilai untuk menjadi sadar dan taktik mempengaruhi apa yang digunakan seseorang serta akibat yang timbul dari masing-masing taktik tersebut. Pengetahuan tentang akibat tersebut dapat membantu pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai sikapnya dalam mempengaruhi orang lain. Hal ini juga mungkin membantu pemimpin agar lebih cermat dalam memikirkan alasan mempercayai salah satu taktik tertentu dan lebih efektif dari yang lain. Dan penelitian mengidentifikasikan keberhasilan dibandingkan yang lain secara spesifik, memikirkan suatu tindakan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau semangat kerja karyawan sering disebut sebagai penyebab kegagalan upaya mempengaruhinya. Jadi berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan didefinisikan sebagai kapasitas atau potensi untuk menggunakan pengaruh. Sedangkan taktik mempengaruhi itu diartikan sebagai perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk membentuk sikap atau perilaku orang lain, dan pengaruh sendiri itu dapat diartikan sebagai tingkatan pengaruh dalam sikap, nilai, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari taktik mempengaruhi lainnya. Dengan merefleksikan dasar kepemimpinan mereka yang berbeda, pemimpin dapat memahami dengan lebih baik cara mereka mempengaruhi pengikutnya dan bahkan memperbesar kekuasaannya. Meskipun kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting, memiliki kekuasaan itu relatif tidak berarti kecuali pemimpin itu bersedia untuk melatihnya. Dengan mempertimbangkan secara hati-hati rasionalitas di balik suatu taktik, pemimpin mungkin dapat menghindari penggunaan taktik tekanan atau legitimasi serta mencari jalan yang lebih baik untuk mempengaruhi pengikutnya. Pemimpin yang mampu menggunakan taktik mempengaruhi yang dapat mengubah sikap dan perilaku orang lain dalam arahan yang diharapkan dan dapat membangun kepercayaan diri pengikutnya, itu merupakan keahlian yang harus dikuasai oleh semua pemimpin. Demikianlah tadi kesimpulan mengenai materi kekuasaan dan pengaruh yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.